Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifatun Nihayah, NIM 1913000053. Di sini saya akan menyampaikan simulasi pembelajaran IPS MI yang mana ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS MI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita semua masih diberikan kesempatan dan diberikan nikmat sehat walafiat untuk melaksanakan proses pembelajaran hari ini. Meskipun hari ini kita belajar dengan jarak jauh atau secara online, tetapi Ibu harap hal ini tidak mengurangi semangat kita untuk belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Oke, siap untuk melakukan pembelajaran hari ini? Harus siap ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan kalian berdoa di rumah masing-masing dengan khusyuk ya. Dan semoga pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu ya. Bu Guru tadi sudah mengecek absensinya, kelas 5C ada 32 anak. Tetapi baru 28 anak nih yang sudah absen. Kira-kira di mana nih 4 orang yang tidak mengikuti pembelajaran? Ada yang tahu kabarnya? Farah dan Dina sakit. Ya. Oh ya udah, untuk mempersingkat waktu, tolong ketua kelas mencari tahu nih kenapa 2 teman yang lainnya tidak mengikuti pembelajaran. Biar ibu tahu kabarnya, apakah dia sakit, izin atau apa. Jadi ibu bisa langsung memasukkan daftar kehadirannya di dalam absen. Gitu ya. Lalu minta untuk menghubungi ibu melalui nomor WhatsApp. Oke, terima kasih. Baik, minggu lalu kita telah belajar mengenai karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, maritim, dan agraris. Jadi anak-anak, negara kita itu sangat kaya akan sumber daya alam. Negara kita itu mempunyai banyak pulau. Di negara kita, tanahnya juga subur, mudah untuk ditanami. Sehingga hasil yang kita dapatkan dari alam itu banyak sekali. Inilah salah satu faktor yang menunjang kebutuhan ekonomi manusia. Nah, anak-anak, ada yang sudah tahu nggak apa itu kegiatan ekonomi? Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan saling menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi di masyarakat itu meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama nih, produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang.
Kegiatan produksi juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru, sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut dengan produsen. Nah, untuk contoh kegiatan produksi diantaranya misalnya petani yang mengolah sawahnya untuk menghasilkan padi, kemudian pabrik pakaian yang menghasilkan pakaian, kemudian pabrik elektronik yang menghasilkan alat-alat elektronik seperti televisi, radio, dan kulkas. Kemudian pengrajin yang mengolah kedelai menjadi tempe dan tahu. Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Sumber daya ekonomi adalah barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan. Sumber daya ekonomi dapat berasal dari sumber daya alam atau sumber daya manusia. Sumber daya ekonomi dapat diolah menjadi modal dasar pembangunan. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkannya memperoleh balas jasa. Balas jasa ini berupa sewa, modal, bunga modal, atau gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, anak-anak, bagi produsen, adanya proses produksi itu menyebabkan produsen memperoleh keuntungan juga. Nah, selanjutnya keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini dilakukan dalam upaya mencapai kemakmuran hidup. Selanjutnya, yang kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi namanya adalah distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan jalan yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai ke tempat konsumen dengan cepat dan tepat, sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Nah, anak-anak, kegiatan distribusi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah distribusi langsung, dan yang kedua adalah distribusi tidak langsung. Nah, distribusi langsung merupakan penyaluran barang dari produsen kepada konsumen secara langsung. Jadi tidak ada perantaranya. Ya. Contohnya, penjual mie ayam. Penjual mie ayam dan tukang sayur keliling yang langsung menjajakan barang dagangannya kepada konsumen secara langsung. Dengan cara apa? Dengan cara berkeliling kampung. Jadi si penjual mie ayam itu keliling kampung untuk menjajakan barang dagangannya itu. Kemudian kalau distribusi tidak langsung, berarti penyaluran barang dari produsen ke konsumen menggunakan jasa perantara seperti agen, pedagang besar, dan toko kelontong. Nah, ini contohnya sebuah pabrik baju menjual baju hasil produksinya lewat toko, nah butik dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga itu ada konsumsi. Jadi anak-anak, konsumsi itu adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Nah, kita ini juga termasuk konsumen ya. Biasanya kita beli nasi misalnya atau beli baju. Nah, kita juga termasuk konsumen.
Untuk mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat itu mengeluarkan pengorbanan tertentu. Berupa apa? Berupa uang atau waktu. Misalnya, kita mau eh, menginginkan kita menginginkan baju misalnya, lalu kita membelinya untuk kita pakai. Nah, berarti kita harus mengeluarkan pengorbanan berupa apa? Berupa uang. Jadi benda harus kita beli supaya menjadi milik kita. Nah, kita ini adalah konsumen. Nah, anak-anak, ketiga jenis kegiatan ekonomi tersebut dilakukan untuk memenuhi taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Apa nih kesejahteraan rakyat? Kesejahteraan rakyat adalah suatu keadaan terpenuhnya kebutuhan masyarakat sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya dengan baik. Jadi kalau rakyat atau kebutuhan masyarakat itu sudah layak dan terpenuhi, semuanya terpenuhi, berarti artinya rakyatnya sejahtera. Betul sekali. Nah, adapun kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan apa? Pertama material, sandang, pangan, dan papan. Jadi kita punya baju, kita ada makanan yang kita makan, dan kita juga ada tempat tinggal ya, untuk kebutuhan material. Kemudian spiritual seperti hiburan. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan sosial. Nah, anak-anak, dengan adanya pertumbuhan ekonomi tertentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, ketika ada pertumbuhan ekonomi, maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi itu merupakan proses berkembangnya perekonomian yang meliputi 3 komponen tadi: produksi, distribusi, dan konsumsi. Setiap orang memiliki jenis usaha kegiatan ekonomi yang berbeda, sehingga terpenuhinya semua kebutuhan manusia dengan cara kerja sama. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada beberapa jenis usaha yang ada untuk menunjang ekonomi masyarakat. Yang pertama adalah tanian. Usaha pertanian merupakan usaha yang paling banyak ditemukan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan keadaan alam Indonesia sebagai negara agraris. Nah, hasil pertanian Indonesia antara lain yaitu padi, jagung, ubi, dan palawija. Yang kedua, perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Perkebunan dapat dibedakan menjadi dua: perkebunan rakyat, yaitu perkebunan yang dikelola oleh rakyat, dan perkebunan besar, yaitu perkebunan yang biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Hasil perkebunan besar biasanya ditujukan untuk ekspor, sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Contohnya adalah kelapa sawit. Selanjutnya peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda, kemudian hewan kecil, kambing, domba, kelinci, dan babi, dan unggas seperti ayam, itik, entok, dan burung. Itulah contoh dari hasil peternakan. Kemudian yang keempat, perikanan. Usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Kalau tawar contohnya gurame nila. Kalau hasil perikanan air payau contohnya adalah ikan bandeng. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian yang kelima adalah kehutanan. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan, yaitu dengan melakukan reboisasi.
Contoh hasil kehutanan yaitu berupa kayu, ya, rotan, dan lain-lain. Usaha kehutanan dapat menjaga keseimbangan alam, yaitu untuk meresapnya air, ya, ke dalam tanah. Kemudian yang keenam adalah pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral ini berada di dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contoh hasil barang tambang adalah emas, minyak bumi, dan batu bara. Kemudian yang ketujuh, perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah berasal dari sumber daya alam. Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang. Usaha industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau suatu perusahaan bagi pemerintah maupun swasta. Contohnya adalah benang yang menjadi kain, panganan ikan yang menjadi ikan kaleng. Kemudian yang kedelapan adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan merupakan hasil pertanian, peternakan, kehutanan, dan barang-barang hasil industri. Perdagangan yang dilakukan antar negara disebut dengan ekspor impor. Jadi kalau ekspor itu mengirim, kalau impor itu memasukkan atau membeli barang ke dalam negeri. Kemudian yang kesembilan adalah jasa. Usaha jasa adalah usaha menyediakan jasa, bukan produk benda, untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Pekerjaan menjadi pemandu wisata misalnya, ini merupakan bagian dari usaha di bidang jasa. Kemudian ojek, angkutan umum, becak, dan segala usaha yang ada di bidang pariwisata itu merupakan salah satu contoh dari usaha di bidang jasa. Nah, kiranya itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya, Ibu mempunyai beberapa pertanyaan yang wajib kalian jawab. Nanti kalian jawab di buku tugas kalian, kemudian dikumpulkan besok ketika ada jadwal pengumpulan buku tugas. Untuk soal yang pertama, setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melakukan titik-titik apa nih? A. Kegiatan sosial, B. Bakti sosial, C. Kegiatan ekonomi, D. Kegiatan jual beli. Silahkan dijawab di buku tugas. Nomor 2, orang yang melakukan kegiatan menghasilkan barang dinamakan A. Produsen, B. Produksi, C. Distribusi, D. Distributor. Langsung dijawab. Nomor 3, contoh kegiatan konsumsi adalah A. Pengrajin mengubah kedelai menjadi tempe, B. Pedagang mie ayam menjajakan dagangannya, C. Pedagang asongan menjual dagangannya di bahu jalan, D. Pembeli membeli nasi goreng di warung nasi goreng. Selanjutnya, nomor 4, jasa yang diperoleh tenaga kerja dari produsen berupa A. Terima kasih, B. Tanda jasa, C. Tanda terima, D. Gaji atau upah. Nomor 5, jika kita memiliki usaha yang sama dengan orang lain, maka sikap kita sebaiknya A. Mengabaikan, B. Membantu, C. Pura-pura tidak tahu, D. Acuh tak acuh. Silakan dijawab.
Nah, anak-anak, kiranya itu materi yang dapat Ibu sampaikan, dan juga jangan lupa jawaban dari pertanyaan tadi, isian ganda tadi ditulis di buku tugas, kemudian besok dikumpulkan ya. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, kita evaluasi terlebih dahulu. Ada pertanyaan nih, tadi itu ada berapa kegiatan ekonomi? Coba, ada berapa? Betul sekali, ada di 3. Jadi kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama apa? Betul, yang pertama produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Nih, guru punya suatu fenomena ya, atau kejadian, misalnya seperti ini. Saya lapar, saya merasa lapar, kemudian saya membeli mie ayam yang didagangkan atau dijual oleh penjual mie ayam keliling. Saya itu sebagai apa? Produsen, distributor, atau konsumen? Nah, betul. Berarti saya itu sebagai konsumen. Karena apa? Kenapa disebut dengan konsumen? Karena di situ saya itu mengkonsumsi ya, atau menggunakan benda itu ya, atau menggunakan barang, atau ya, kita mengonsumsi mie ayam itu gitu. Nah, kalau si penjual mie ayam keliling, berarti dia sebagai apa? Dia, ya betul, dia itu sebagai distributor. Nah, distributor tadi itu kan ada 2, distributor langsung dan tidak langsung nih. Penjual mie ayam berarti masuknya kemana? Ke kategori apa? Betul, berarti ke kategori distributor tidak langsung. Salah, berarti masuknya ke distributor langsung. Karena apa? Karena si penjualnya itu keliling ya, keliling langsung didagangkan, dijual kepada konsumen gitu. Nah, misalnya ada lagi nih, ada seseorang yang memproduksi suatu barang nih, berupa baju misalnya. Nah, ini orang yang memproduksi itu disebut dengan apa? Ada yang tahu? Iya, betul. Orang yang memproduksi suatu barang disebut dengan produsen. Contoh lagi, dalam produksi atau pembuatan tahu dan tempe misalnya. Nih, orang yang memproduksi tempe atau tahu, atau orang yang memproduksi suatu barang, itu namanya apa? Ya, betul, namanya adalah produsen. Jadi produsen itu adalah orang yang memproduksi suatu barang tertentu. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, jangan lupa tugas yang Ibu berikan besok dikumpulkan, dan jangan lupa belajar di rumah, dibaca bukunya tentang di buku IPS tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, karena itu merupakan pembelajaran minggu depan. Jangan lupa dibaca. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebagai penutup pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian yang dapat Ibu sampaikan.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.